Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jara Siregar dari kelas 24E Prodi Hukum akan menjelaskan salah satu kasus pidana yang terjadi di Indonesia. Kasus pidana yang saya ambil yaitu kasus yang menyita perhatian publik di Indonesia, yaitu kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Kasus ini terjadi pada Februari 2023 dan viral di media sosial karena pelaku merupakan anak pejabat pajak yang melakukan kekerasan fisik terhadap David. Video ini tersebar luas dan memunculkan reaksi keras dari masyarakat. Dalam video ini, saya akan menganalisis kasus ini dari 3 sudut pandang utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, perspektif filosofis. Kita bisa melihat bahwa tindakan penganiayaan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Keadilan dalam konteks hukum seharusnya melindungi semua pihak, terutama korban yang mengalami luka fisik dan trauma mental. Tindakan Mario tidak hanya menyakiti tubuh David, tetapi juga menginjak nilai kemanusiaan karena dilakukan secara sadar, penuh kekerasan, dan bahkan direkam untuk tujuan pamer. Dari sudut pandang prinsip moral, apa yang dilakukan Mario tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun. Dalam etika sosial, menggunakan kekuasaan atau posisi sosial untuk menyakiti orang lain adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Hak David sebagai anak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan telah dirampas. Terus kedua, perspektif sosiologis. Secara sosiologis, kasus ini menimbulkan gelombang kemarahan publik. Masyarakat menilai bahwa kekerasan ini tidak hanya soal individu, tetapi juga melibatkan kesenjangan kekuasaan dan privilege sosial. Mario adalah anak pejabat dan hal itu memperkuat kecurigaan bahwa pelaku akan mendapat perlakuan istimewa dari aparat penegak hukum. Namun, tekanan sosial dari masyarakat dan media membuat aparat akhirnya bertindak tegas. Ini menunjukkan bahwa masyarakat punya peran penting dalam mengawal keadilan. Publik bereaksi karena melihat adanya ketimpangan antara hukum di atas kertas dan realita di lapangan. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa di era digital, media sosial menjadi alat kontrol baru. Suara masyarakat tidak lagi hanya sebatas pada media massa, tetapi bisa langsung membentuk opini dan mempengaruhi jalannya proses hukum. Ketiga, dari perspektif yuridis. Dari sisi yuridis, kasus ini ditangani dengan pasal berat, yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Mario juga dikenakan pasal tambahan terkait pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan karena ia menyebarkan video pemukulan. Selain Mario, teman pelaku yang bernama Sens juga dijadikan tersangka karena membantu mereka dan memfasilitasi tindakan tersebut. Dalam prosesnya, polisi, jaksa, dan hakim menjalankan prosedur hukum sesuai tahapan pidana dan saat ini kasusnya sudah masuk dalam tahap vonis. Tetapi menyangkut nilai keadilan, ketimpangan sosial, dan kepercayaan publik terhadap hukum. Dari sisi filosofis, tindakan pelaku jelas bertentangan dengan nilai moral dan hak asasi manusia. Secara sosiologis, kasus ini menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara secara yuridis, meskipun proses hukum telah berjalan, pengawasan publik tetap dibutuhkan agar keadilan benar-benar ditegakkan. Melalui kasus ini, kita bisa
Kita semua bisa diingatkan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Setiap warga negara mampu memandang latar belakang harus tunduk pada hukum yang sama. Semoga kedepannya penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.